memuji Tuhan? Masih semangat? Masih. Ayo kita mau nyanyi Happy ya. Semuanya bantu berdiri ya Dede ya. Happy ya happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita kembali duduk, kita bernyanyi mengikuti keputusan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, adik-adik sekalian, dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kita kali ini, yaitu dari Tita ke-7 dan ke-8. Demikian bunyinya. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kakak undang untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau
marilah kita berdoa untuk memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik masih sikap berdiri, kita bernyanyi Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku minta saat ku mencarimu mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Marilah kita mengaku iman kepada kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah. Siapkan hati, pikirannya semua, tetap konsentrasi. Kita angkat pujian, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Bapa atas berkat dan karunia-Mu yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terlebih Bapa di pagi hari ini, di hari yang telah Kau kuduskan ini, kami para guru-guru selama minggu dan juga anak-anak-Mu Bapa boleh melakukan ibadah ini. Dan di setiap anak-anak-Mu Bapa, Engkau tetap berkati mereka di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada Bapa, sehingga ibadah ini juga boleh menyertai mereka, sehingga kami juga boleh merasakan sama-sama untuk melakukan ibadah ini demi memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau hadir Bapa, kiranya Engkau yang berbicara, sehingga firman-Mu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam kasih Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Rogate, yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan 20, demikian bunyinya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, sebelum Amang mau menyampaikan firman Tuhan ini, Amang merasa sangat merindukan kalian semua. Oleh sebab itu Amang mau sapa dulu di setiap wilayah kita, dari yang paling ujung. Amang mau sapa dulu. Shalom anak-anak sekolah minggu yang di sana Ketapang, Junti, ya, Ketapang sekitarnya ya, sektor 4. Shalom buat anak-anak kami yang di sektor 3, Parken, paling ujung lagi Marga Hurip ya. Oke. Kemudian shalom anak-anak kami yang di sektor 2, Sayati, Koko. Kemudian anak kami yang di sektor 1, shalom semuanya. Semoga di Minggu Rogate ini, Minggu berdoa ini, kita boleh dimanapun kita berada, kita boleh dimanapun kalian anak-anak kami, anak sekolah minggu boleh berada, kita sama-sama melakukan ibadah, kita sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yang telah kita dengarkan tadi, yaitu mengenai pertemuan Tuhan Yesus yang terakhir kalinya. Kenapa yang terakhir kalinya? Yaitu setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia selama 40 hari menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, menunjukkan dirinya kepada ramai untuk membuktikan janji Allah pada hari yang ketiga akan bangkit dan naik ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, hari-hari terakhir Tuhan manfaatkan. Yesus mengundang setiap murid-muridnya yang tinggal 11 orang tadi ke Galilea. Mereka ketemuan di satu tempat, di satu bukit yang telah Tuhan tunjukkan sebelumnya. Adik-adik sekalian, apa yang mau kita lihat? Apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam pertemuan itu? Boleh kita lihat di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 bagian A tadi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sangat luar biasa, adik-adik sekalian. Ucapan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya ini adalah pesan, atau para tokoh Alkitab mengatakan ini adalah pesan agung. Kenapa pesan agung? Karena ini adalah pesan yang terakhir kalinya Tuhan sampaikan kepada muridnya. Supaya apa? Supaya mereka boleh bergerak, supaya mereka boleh bertindak, supaya mereka boleh melakukan apa yang telah mereka rasakan, apa yang telah mereka dengarkan, apa yang telah mereka terima pengajaran dari Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus menjadi manusia yang seutuhnya sebelum dia berangkat atau meninggalkan dunia ini naik ke surga. Tuhan memberikan pesannya, yaitu ada beberapa, adik-adik sekalian, yang menjadi pesan. Dan pesan ini, ingat, bukan hanya pesan buat murid-murid Tuhan Yesus, tapi juga buat murid anak-anak sekolah minggu. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya bukan hanya untuk muridnya belaka, tapi juga buat kita anak sekolah minggu. Apa itu? Pertama, pergilah, jadikanlah muridku. Pergilah, kata perintah, supaya bergerak, supaya tidak tinggal diam, supaya apa yang telah diterima, apa yang telah dilihat, apa yang telah didengar selama ini, selama bersama dengan Tuhan Yesus melakukan pelayanan, boleh diaplikasikan, boleh disampaikan pada orang lain. Kemudian dikatakan, jadikanlah menjadi muridku, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Adik-adik sekalian, tidak ada seorang guru yang boleh menjadi guru tanpa menjadi seorang murid. Oleh sebab itu, untuk melakukan atau untuk menjadikan orang menjadi murid, berarti kita harus menjadi murid. Siapa gurunya? Gurunya yaitu Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu, baru boleh menjadikan atau membuat orang lain menjadi murid. Menjadi murid yang benar, menjadi murid yang baik, yaitu orang-orang yang mau percaya kepada gurunya, orang-orang yang mau menuruti kepada gurunya. Sama halnya dengan di sekolah. Kalau kita menjadi seorang murid di salah satu sekolah, tidak akan mungkin kita boleh atau tidak akan mungkin kita bisa menjadi naik kelas, atau tidak akan mungkin kita memperoleh nilai yang baik kalau kita tidak menjadi murid yang baik. Misalnya dari pakaian, atau dari kehadiran, atau dari kemauan kita untuk menuruti perintah yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu, adik sekalian, ini perintah yang sangat manusiawi. Ini perintah yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi sulit untuk dilakukan orang. Menjadikan semua bangsa menjadi murid, menjadikan semua bangsa menjadi orang yang percaya, ini memang susah. Tapi yakinlah dan percayalah, sesuai dengan topik minggu, Allah menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Ini adalah keyakinan buat kita. Ini adalah mengingatkan kita bahwasanya Allah tetap menyertai kita. Kemudian yang kedua, baptislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau pertama, jadikan semua bangsa, jadikan semua orang menjadi murid atau menjadi orang percaya. Jadi murid yang baik, menjadi orang yang percaya harus kelihatan dari perilaku, tindakan, perbuatan setiap hari. Yang kedua, yang perintah yang kedua, yaitu baptislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingat tadi sekalian, baptis buat kita orang Kristen cukup satu kali. Baptisan itu adalah tanda, baptisan itu adalah materai, baptisan itu adalah pertanda bahwasanya kita masuk ke dalam kerajaan
atau keluarga besar, keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu tidak mungkin kita bolak-balik daftar, tidak mungkin kita bolak-balik dibaptis. Kalau kita sudah tadi menjadi murid yang baik, cukup satu kali untuk mendaftar, cukup satu kali untuk menjadi dibaptis, cukup satu kali mendaftar menjadi dalam keluarga besar, yaitu kerajaan Allah. Kemudian baptisan itu bukan hanya tanda, bukan hanya materai, bukan hanya pembuktian, tetapi juga untuk menjadi pengakuan publik, pengakuan kepada orang banyak, pernyataan kepada orang banyak bahwasanya kita adalah orang Kristen, orang percaya. Pertanda kita menjadi orang percaya pertama dibaptis, yang kedua buktikan, lakukan, perbuat itu dalam kehidupan sehari-hari. Pertanda kita menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mengaku iman kepercayaan setiap hari Minggu di gereja, yang menyatakan aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi baptis tadi harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin adik sekalian boleh bertanya, Amang itu kok terlalu berat? Kami kan masih anak sekolah minggu, kami kan masih anak kecil, kami kan belum bisa berbuat atau mau mengabarkan firman Tuhan ke luar daerah atau ke seluruh bangsa. Benar, tapi ingatlah, perbuatan kecil juga itu sudah menunjukkan kita membuktikan kepada dunia, membuktikan kepada publik, membuktikan kepada seluruh orang lain juga bahwasanya kita orang yang telah dibaptis, keluarga besar kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik. Contohnya apa? Kalau di rumah kita boleh mengabarkan firman Tuhan, kita boleh mengabarkan atau membuat perbuatan-perbuatan baik dengan contoh membantu orang tua, membantu membersihkan rumah, membantu mengapel rumah, membantu apapun pekerjaan di rumah. Itu salah satu pertanda atau itu salah satu bukti kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau misalnya di sekolah, bagaimana seorang Kristen boleh berbuat, bagaimana orang Kristen boleh bertindak, bagaimana orang Kristen itu boleh menunjukkan dirinya sebagai orang Kristen, yaitu harus bisa bergaul ke setiap teman, jangan mengelompok-kelompokkan atau jangan istilah sekarang bullying, tetapi harus bisa bergaul, harus bisa bersahabat dengan baik kepada setiap orang. Kemudian tunjukkan ketaatanmu kepada guru. Jangan nanti diperintah sama guru, disuruh sama guru mengerjakan tugas, mengerjakan PR, satu pun tidak dikerjakan. Kita ingin nilai tinggi. Apakah ini yang dikatakan murid yang baik? Apakah ini menjadi orang yang Kristen yang baik? Bukan. Tapi orang Kristen yang baik dimanapun dia berada, dia boleh tunjukkan identitasnya, jati dirinya, pribadinya menjadi orang yang baik. Kemudian bagaimana kalau kita di lingkungan yang kita tahu kita ini adalah orang minoritas di lingkungan kita, yang mungkin kita boleh tidak diterima dengan di lingkungan kita. Ingatlah, yakinlah, topik minggu juga telah mengingatkan kita akan disertai, Allah menyertai kita dimanapun kita berada sampai ke akhir zaman. Oleh sebab itu baik di lingkungan kita juga kita boleh tunjukkan kita menjadi orang Kristen yang baik. Dengan cara apa? Jaga. Kalau mereka pantang makan berdua, jangan makan berdua di depannya. Misalnya, kalau nunggu di dok nasida dan siapa anggota, bau nang siapa anggota itu cuma nasida. Alang mana miyaki kan? Gitu, ya. Ada sekalian. Perintah yang ketiga yang harus kita dengar, yaitu melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus selama pelayanannya. Mulai Tuhan Yesus melakukan pelayanan kepada murid-muridnya. Di sana
saat Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus memberikan perintahnya, Tuhan Yesus menyampaikan segala tugas dan apa yang harus mereka lakukan. Tuhan mau mereka perbuat, mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga jadi sekalian, mari perbuat atau lakukan perbuatan baik dengan jujur. Jangan lakukan perbuatan baik itu hanya untuk dipuji orang lain. Jangan perbuat perbuatan baik itu supaya dilihat orang. Jangan perbuat perbuatan baik tersebut untuk disanjung orang lain. Ingat, kita bukan seperti orang apa yang menunjukkan dirinya di pinggir jalan berdoa. Orang Farisi kalau mau berdoa supaya mereka dikatakan orang baik, orang Farisi kalau mau dia terkenal di persimpangan jalan atau di tempat-tempat keramaian, dia menengadah tangannya ke atas, kemudian berteriak-teriak untuk berdoa. Kita bukan seperti itu. Ingat tadi sekalian, menunjukkan kamu menjadi anak sekolah minggu yang baik, untuk menunjukkan bahwasanya kamu adalah anak orang Kristen yang baik, untuk menunjukkan kamu menjadi anak orang yang baik, yang dicintai, yang disayangi, yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti itu, tapi perbuatlah dengan jujur, tanpa dilihat orang tua, tanpa ditunjuk atau tanpa diperintah orang lain juga. Perbuatlah perbuatan baik, apapun itu, sekecil apapun itu, maka itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hadirin sekalian, perintah pesan agung ini yang disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan juga menjadi pesan agung buat kita sekarang, ini memang akan terasa berat. Karena apa? Orang akan menganggap kita menjadi orang bodoh. Orang akan menganggap kita menjadi orang yang bisa ditipu atau dicurangi. Tapi ingatlah, selama kita punya prinsip perbuatan baik akan saya perbuat demi kemuliaan nama Tuhan, atau sebagai bukti bahwasanya saya telah disayangi, saya telah dikasihi oleh Tuhan, saya telah diselamatkan, untuk membuktikan saya menjadi orang Kristen yang baik, maka perbuatlah itu dengan jujur dan baik di hadapan Tuhan, sehingga semua itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Semoga ada di sekalian dimanapun kita berada, melalui Minggu Rogate, Minggu berdoa, mari ajak kita semuanya, kita sama-sama berdoa. Mungkin selama ini kita telah berdoa, tapi mari saat ini, mari tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 boleh Tuhan singkirkan dari muka bumi ini, sehingga kerinduan kita untuk melakukan ibadah di gereja, kerinduan kita untuk bersama bersekutu memuji Tuhan, itu boleh tercapai. Kemudian kerinduan kita anak-anak sekolah minggu yang sekolah, yang rindu dengan sekolahnya, itu boleh tercapai. Oleh sebab itu, sekali lagi melalui Minggu Rogate, Minggu berdoa, mari kita berdoa sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga. Sekitar 2 minggu lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian 10 hari ke depannya juga hari pencurahan Roh Kudus, atau hari yang ke-50. Mari kita harapkan melalui Minggu Rogate kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan mencurahkan kuasa-Nya kepada kita. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah berbicara buat kami Bapa, untuk menyampaikan firman-Mu, pesan agung-Mu Bapa kepada murid-murid-Mu, supaya setiap murid-Mu Bapa boleh bergerak, boleh pergi, boleh menjamah, boleh mengajarkan setiap orang supaya menjadi murid-Mu, supaya menjadi orang yang percaya kepada Bapa di surga, supaya menjadi orang-orang yang mau melakukan yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga Bapa merindukan setiap perbuatan-perbuatan baik-Mu Bapa. Anak-anak sekolah minggu HKBP sore yang juga haus untuk melakukan hal tersebut,
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mampu dan Tuhan sertai setiap anak-Mu Bapak dimanapun mereka berada. Bapak, terlebih pada saat ini Bapak, melalui minggu rogate ini, melalui minggu berdoa ini Bapak, kami memohon dengan setiap anak-anak-Mu Bapak dimanapun mereka berada. Hadapkan Bapak wajah-Mu, sendengkan Bapak telinga-Mu untuk mendengarkan kerinduan-kerinduan kami, kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu Bapak, anak sekolah minggu, di mana mereka telah rindu Bapak. Lebih dari 1 tahun kami tidak melakukan ibadah kami di gereja. Anak-anak-Mu Bapak yang tidak bisa sekolah dengan tatap muka di sekolah. Kemudian anak-anak-Mu Bapak yang tidak bisa bersekutu dimanapun mereka berada. Kami rindu Bapak belas kasihan. Engkau hadir Bapak. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Bapak, sehingga melalui minggu rogate setiap anak-Mu boleh bangkit, boleh bergerak, boleh bekerja, boleh menunjukkan jati dirinya sebagai orang Kristen yang baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga setiap perbuatannya Bapak boleh membuat kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Bapak akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam kasih Kristus Sang Hidup kami berdoa. Amin. Pengumuman untuk minggu ini, persembahan dikumpulkan kepada guru sekolah minggu terdekat dan paling lambat hari Rabu. Dana korban kita minggu ini tertulis dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Diapakan ya? Yang kapalnya dikumpulkan setelah hari Jumat ke gubernur masing-masing. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan pujian Kumenang Kumenang. Pakai gerakannya ya. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang di dalam peperangan. Kumenang, kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang di dalam peperangan. Kumenang, kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dan wajahnya, dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita, dan menolong kita dengan damai sejahtera. Amin.